Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelas 43 Akuntansi Internasional Universitas Lancang Kuning. Jadi di sini saya akan membahas beberapa siklus akuntansi perusahaan jasa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari jurnal umum atau journal entry atau general journal. Yang kedua ada buku besar atau ledger. Yang ketiga ada neraca saldo atau trial balance. Yang keempat ada jurnal penyusun atau adjustment entry. Yang kelima ada laporan keuangan atau financial statement. Dan yang keenam ada jurnal penutup atau closing entry. Jadi untuk mengerjakan siklus akuntansi kita harus memiliki informasi keuangan sebuah perusahaan jasa. Seperti pada contoh berikut ini adalah informasi Rahma Gluspa selama bulan Desember 2024. Oke, di sini kita bisa lihat informasi yang diberi oleh Rahma Gluspa mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 28 Desember untuk kita kerjakan ke dalam beberapa siklus akuntansi perusahaan jasa tadi. Jadi yang pertama itu ada jurnal umum atau journal entry, sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan satu perusahaan dalam periode tertentu. Akun perusahaan jasa terdiri dari beberapa macam, yaitu harta, uang, modal, pendapat, dan beban. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan pada kasus yang sudah ada saja. Jadi di sini kita akan membuat jurnal umum dari perusahaan jasa Rahma Gluspa pada bulan Desember 2024. Pada tanggal 1 bulan Desember, Rahma memiliki modal saldo awal sebesar 70 juta. Jadi akunnya kita buat kas di debit dan modal Rahma di kredit yaitu sebesar 70 juta. Kemudian pada tanggal 2 Desember, perusahaan membayar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. Jadi nama akunnya di sini kita buat sewa dibayar di muka, di debit, kemudian kas di kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 3 Desember, dibeli lulur scrap, minyak pijat, dan lain-lain seharga 3 juta. Nah, nama akunnya dibuat perlengkapan di debit dan kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 4 Desember, perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 5 juta, sisanya di kemudian. Nah, di sini kan dia katanya ada sisanya tuh dibayar di kemudian hari. Jadi karena dia beda sendiri, dia itu dibuat jadi 3 akun. Yang pertama yaitu peralatan masuk di debit, kemudian kas di kredit, dan utang usaha di kredit. Karena sisanya itu kan jadi utang usaha kita gitu. Kemudian pada tanggal 10 Desember diterima tunai seharga 4 juta atas pemberian jasa kepada pelanggan. Akunnya itu masuk kepada kas di debit dan pendapatan jasa di kredit senilai 4 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 11 Desember diselesaikan pekerjaan senilai 2 juta dan baru akan dibayarkan seminggu ke depan. Akunnya ini kita buat piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit senilai 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 15 Desember seorang konsumen membayar 700.000 untuk jasa spa. Nama akunnya yaitu kas di debit dan pendapatan jasa di kredit senilai 700.000 rupiah. Kemudian tanggal 18 diterima pelunasan tagihan dari konsumen. Nah, di sini nama akunnya itu kas di debit dan piutang usaha di kredit senilai 2 juta rupiah. Kenapa? Karena pada tanggal 11 Desember ini kan dia katanya tuh diselesaikan pekerjaan senilai 2 juta dan baru akan dibayar seminggu kemudian, ya pada tanggal 18 ini. Jadi kita buat di sini 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Desember perusahaan membayar 1.500.000 untuk biaya listrik, air, dan telepon. Nah, di sini kita buat nama akunnya beban air, listrik, dan telepon di debit dan kas di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 28 Desember, Rahma mengambil uang perusahaan sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi.
Nah, nama akunnya itu Prive Rahma di debit dan kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Jadi jumlah masing-masing dari keseluruhannya yaitu sebesar 75.200.000 rupiah. Nah, antara debit dan kredit ini dia harus sama dan tidak boleh beda. Karena kalau beda bakalan jadi susah di kedepannya. Kemudian yang kedua ada buku besar atau ledger, suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita tuh tinggal mengkelompokkan nama-nama akun yang sudah ada tadi. Contohnya akun kas. Nah, keterangannya kita buat di sini kan. Terus kita masukkan sesuai debit kredit yang sudah dibuat pada jurnal umum tadi. Nih, seperti pada gambar ini kan. Nah, modal awalnya itu kan 70 juta di debit kan. Terus kemudian bayar sewanya 10 juta di kredit kan. Nah, itu tuh hasilnya nanti di debit jadi dikurang. Kalau misalnya dari debit ke kredit itu dikurang kan. Jadi tuh kayak kredit itu dia mengurangi, terus debit dia menambah. Pada contoh ini kan kemudian di debit lagi terima pendapat yaitu sebesar 4 juta. Nah, di sini kan tadi hasilnya tuh udah 52 juta kan. Lalu setelah ditambah lagi jadi dia bertambah karena setiap akun yang berada di debit itu dia menambahkan jumlah dan akun yang berada di kredit itu mengurangi jumlahnya. Dan gitu juga untuk berikutnya kita menyesuaikan pada jurnal umum tadi saja. Dibuat nama-nama akunnya kan, lalu kita masukkan di debit atau di kredit sesuai pada jurnal umum tadi. Kita masuk yang ketiga yaitu neraca saldo atau trial balance. Suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo keseluruhan buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Nah, ini dia gampang aja ya. Kita tinggal masukkan semua akun yang di buku besar tadi tuh, kayak kas dia di debit ada 55.200.000, terus piutang usahanya dia 0, terus perlengkapannya 3 juta. Pokoknya tuh disesuaikan aja lah sama yang udah ada pada buku besar tadi gitu. Nah, di sini tuh udah dapat hasilnya kan sebesar 81.700.000. Dan ini juga tuh harus balance ya, nggak boleh di debit beda, di kredit itu beda, karena bakalan pengaruh di kedepannya nanti dan bakalan jadi susah juga. Jadi harus dikoreksi benar-benar dulu dan harus nilainya tuh sama dan nggak boleh beda, harus balance. Kemudian kita masuk yang keempat yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode nanti. Pada jurnal penyesuaian ini, kita harus memiliki informasi tambahan. Seperti pada contoh, informasi untuk menyusun jurnal penyesuaian Rahma Glospa. Tanggal 31 Desember, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.200.000. Nah, di sini tuh nama akunnya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Nah, kan perlengkapan sebelumnya itu sebesar 3 juta. Terus di situ kan dibilangnya perlengkapan yang masih tersisa 1.200.000. Jadi yang sudah terpakai itu kan 1.800.000. Jadinya beban perlengkapan di debit 1.800.000 dan perlengkapan di kredit 1.800.000. Kenapa? Ya karena yang sudah digunakan itu sebesar 1.800.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember berikutnya, sewa bulan telah digunakan 1 juta 1 bulan dari total 4 bulan sebelumnya. Kan tadi tuh dia 10 juta untuk 4 bulan kan. Karena 1 bulan telah digunakan, jadi 10 juta dibagi 4 jadi 2.500.000 per bulannya. Nah, di sini kita buat nama akunnya itu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2.500.000. Kemudian peralatan diestimasikan menyusut sebesar 700.000. Nah, di sini tuh nama peralatannya beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Nah, dibuat masing-masing 700.000 rupiah.
Kemudian, perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar 2 juta. Jadi di sini nama akunnya beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, pekerjaan yang telah diselesaikan ditagihkan kepada konsumen sebesar 4 juta. Ini nama akunnya piutang usaha di debit, kemudian pendapatan usaha di kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, jumlahnya ini juga harus balance ya. Di sini kita lihat jumlahnya itu 11 juta di debit dan 11 juta di kredit. Gak boleh gak balance, karena bakalan susah di kedepannya. Ingat ya, pokoknya tuh dia harus balance. Kalau gak balance, jangan coba-coba lanjut, oke? Selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akun yang terdapat pada ayat jurnal penyesuaian tadi. Ini kita tinggal menyesuaikan aja ya sesuai dengan nama-nama akunnya, terus kita taruh di kredit atau di debit, pokoknya itu sesuai dengan akun yang ada di AJP tadi. Kita lihat aja kayak ya pokoknya kayak yang udah ada tadi kan, disesuaikan aja. Nah, setiap yang ada di debit itu ditambah, dan setiap akun yang ada di kredit itu dikurangin gitu ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Nah, ini tuh kita masukkan semua akun-akun yang udah kita kelompokkan di dalam buku besar tadi kan. Kita masukkan, terus kita sesuaikan dengan debit kreditnya, dengan nama-nama akunnya, kemudian kita jumlahkan, dapat hasilnya di sini 84.400.000. Kemudian kita masuk ke siklus akuntansi yang kelima, yaitu laporan keuangan atau financial statement. Sebuah catatan yang berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan bisnis dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan itu kan terdapat beberapa macam laporan-laporan ya. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement. Adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini bentuk laporan laba rugi Rahma Gluspa per 31 Desember 2024. Di sini sudah kita kelompokkan ya. Yang pertama, yang A itu ada pendapatan jasa sebesar 6.700.000. Kemudian yang B beban usaha, kita masukkan nama-nama akun yang sudah ada di neraca saldo yang disesuaikan tadi, dan kita masukkan juga jumlah angkanya, kemudian kita jumlahkan. Kemudian yang C ini dia tuh sebenarnya laba atau rugi usaha kan. Nah, ini kan dia kenapa di dalam kurung yang 8.500.000 itu artinya dia dikurangkan gitu. Nah, di sini ternyata perusahaannya rugi nih. Jadi kita buat min 1.800.000. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau owners equity statement. Adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dan penyebabnya. Nah, ini bentuk laporan perubahan modal Rahma Gluspa per 31 Desember 2024. Yang A ada modal awal, modalnya tadi kan 70 juta ya. Nah, kemudian yang B ini rugi usaha, diambil dari laporan laba rugi tadi kan, sebesar 1.800.000. Kemudian yang C ini prive Rahma. Nah, privenya kan dia 2 juta. Terus penambahan modalnya jadi 200. Kenapa 200? Karena min 1.800.000 itu ditambah dengan 2 juta. Jadi kan hasilnya 200. Kalau misalnya penambahannya itu ternyata hasilnya min lagi, kita buat di sini pengurangan modal bukan penambahan modal. Jadi karena ini kan plus tuh, jadi kita buat penambahan modal. Kemudian yang D ada modal awal. Hasilnya itu 70.200.000 karena modal awal ditambah dengan penambahan modal sebesar 2 juta. Jadi hasilnya 70.200.000 rupiah. Masuk ke dalam laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nah, berikut ini adalah tampilan laporan posisi keuangan Rahma Gluspa.
yang terbagi menjadi dua, yaitu yang A ada harta dan yang B ada utang dan modal. Kita masukkan lagi seperti yang tadi, sesuai dengan nama-nama akun yang sudah ada dan jumlah yang sudah ada juga tadi. Nah, di sini kan kita bisa mengambilnya dari neraca saldo yang disesuaikan tadi. Pokoknya kita masukkan aja tuh nama-nama akunnya kan, terus kita kelompokkan, terus kita tambahkan. Terus di sini kan ada tuh yang akumulasi penyusutan peralatan, di dalam kurung lagi berarti kita kurang. Nah, seperti ini kita sesuaikan aja ya. Jadi tinggal ditambahkan. Terus jadi hasilnya di sini jumlah hartanya ada 77.200.000 dan utang modalnya juga jumlahnya 77.200.000. Oke, kita masuk ke dalam siklus akuntansi yang terakhir, yaitu jurnal penutup atau financial statement. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba rugi dan prive oleh pemilik. Nah, ini dia bentuk jurnal penutup Rahma Glospa per 31 Desember. Kita masukkan sesuai nama-nama akunnya dan sesuai di debit atau di kredit yang ada. Kemudian keseluruhannya itu kita jumlahkan. Nah, ini juga harus balance ya, nggak boleh tidak balance. Di sini hasil akhirnya itu sebesar 14.800.000. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.